Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil ma'ud. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Kajian subuh kali ini saya mengambil tema dari sebuah buku yang berjudul Detik-detik Akhir Kehidupan Rasulullah. Ada pesan moral yang luar biasa. Bermula diceritakan dalam buku tersebut kisah Haji Wada. Dalam Haji Wada, Nabi menyampaikan khutbahnya. Khutbahnya yang begitu menyentuh hingga sahabat bercucuran air matanya. Dan dari sinilah sudah Nabi memberikan sinyal isyarat, ya. Di tengah-tengah khutbahnya Nabi menyampaikan wahyu Allah. Al-Maidah ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah ku sempurnakan kepadamu nikmatku, dan aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sahabat Abu Bakar sedang wukuf bercucuran air matanya. Umar bin Khattab yang ada di sebelahnya keheranan. Ya Abu Bakar, mengapa engkau berduka cita? Harusnya kita berbahagia. Agama telah disempurnakan, nikmat sudah dicukupkan, dan ada pernyataan jelas dari Allah, Islam satu-satunya agama yang diterima Allah, yang diridhoi Allah. Wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Abu Bakar, ya Umar, jika agama sudah disempurnakan, nikmat sudah dicukupkan, Islam sudah diri Allah, apalagi? Ibarat orang berdagang, pengusaha pedagang, kalau jualannya sudah habis, apalagi?
Kalaulah seorang pekerja udah habis pekerjaannya, tugasnya, apalagi? Kata Umar, ya dia pulang. Inilah isyarat akan berpisah dengan manusia mulia ini, dengan Rasulullah SAW. Umar pun sedih setelah faham apa yang dimaksud oleh Abu Bakar. Dan memang jamaah sekalian, sepulangnya Nabi dari Haji Wada, ya, jadi beliau itu hanya sekali ibadah haji. Kalau umrohnya 4 kali. Dalam buku fikih sunnah, ya, Nabi umroh 4 kali, haji sekali. Umroh yang 3 kali dilaksanakan sebelum wajib haji. Umroh yang keempat bersamaan dengan ibadah haji. Makanya haji beliau disebut haji wada, haji perpisahan, karena setelah haji Nabi wafat. Ketika pulang dari Madinah, semakin menurun kesehatannya. Jadi kalau kita sudah di atas 63 masih sehat, itu luar biasa Pak ya. Jadi Rasulullah setelah pulang dari haji di usia 63 tahun semakin menurun, sampai tidak mampu lagi menjadi imam. Lalu beliau minta sahabatnya Abu Bakar untuk tampil menggantikannya menjadi imam. Nabi tetap sholat, tapi dipapah, dijaga oleh Ali menantunya. Hingga satu hari beliau minta seluruh sahabatnya di Madinah kumpul di depan kamarnya. Kalau yang udah haji umroh itu luas kan sekarang, sekarang menjadi kuburannya. Itu tanah lapang, sampai sekarang masih lapang, kosongkan. Dengan tubuh tergetar, di tengah tanda tanya para sahabat, ada apa ini? Nabi yang mereka tahu lagi sakit, nggak bisa jadi imam, tiba-tiba minta mereka kumpul ba'da asar. Dengan tubuh yang ringkih, beliau berpidato, ayuhan nas man akhastu lahum malan fahadha mali falyakhuz minni. Wahai sekalian manusia, wahai umatku, barang siapa yang pernah aku ambil hartanya, mungkin gak sengaja Nabi menzolimi dia, ngambil hartanya semasa aku di sini, maka inilah hartaku, silakan menuntut balas. Kalau mau ambil lagi ya boleh. Aman darabtu lahu darban, barang siapa pernah aku pukul satu pukulan, mungkin punggungnya, bahunya, tubuhnya pernah kena pukulanku. Mungkin kan Nabi emosi, marah, nggak sengaja mukul dia gitu. Jadi Nabi minta dikisos. Maka inilah tubuhku. Kalau balas pukul sekarang boleh. Barang siapa yang kehormatannya pernah aku celah, mungkin selama aku di sini di Madinah pernah marah, kan suka ada marah, keluar kata-kata sumpah serapah, tersinggung karena ucapanku di Madinah ini, silakan balas mencela. Nabi meminta, jangan khawatir terjadi perpecahan, sebab itu adalah bukan bawaanku. Nggak ada yang mau nyaut. Nabi ulangi lagi sampai 3 kali. Karena orang Arab kalau belum 3 kali belum cukup dia. Sudah 3 kali berarti sudah cukup. Kali ketiga Nabi mengulangi kalimat yang sama, akhirnya angkat tangan dia. Seorang badui hitam namanya Ukasah ibnu Muhsin. Ya Rasulullah, mohon maaf, sesungguhnya aku sudah melupakannya ketika perang Badar, tapi karena engkau mengingatkannya berkali-kali,
barangkali ini hal yang penting. Pernah kejadian ketika perang Uhud, aku mendampingimu, ada di belakangmu. Satu, engkau hendak memacu kudamu, mau dicambuk. Yang terpacu adalah bahuku. Jadi nggak sengaja Nabi mau cambuk kuda, yang kena dia karena di belakangnya. Boleh tidak kalau aku menuntut balas? Ya, kata Nabi. Ali, ambilkan cambuk yang biasa aku pakai untuk perang. Istrimu Fatimah tahu di mana tempatnya. Cambuk dikasih. Dengan cambuk inikah dulu engkau tercambuk olehku saat perang Uhud? Benar ya Rasulullah. Dikasih. Ketika dipegang, berdiri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Ukasah, ketahuilah, sebelum engkau beriman dan sebelum kalian yang hadir hari ini beriman, kata Abu Bakar, aku orang yang pertama kali mengimani beliau. Aku ikhlaskan seluruh hartaku untuk beliau, dan aku ridho ikhlas mendampingi beliau hijrah dari Mekah ke tempat ini di Madinah, bertarung nyawa. Wahai Ukasah, kalau hanya persoalan dicambuk tidak sengaja engkau menuntut balas, cambuk saja saya sekarang sebagai gantinya. Jangan cambuk Rasul yang sedang sakit. Kata Nabi, ya Abu Bakar, bukan di sini pembelaan, duduklah. Ini haknya Ukasah. Diperintah Nabi duduk, dia duduk. Diri Umar bin Khattab. Ya Ukasah, dulu Rasulullah orang yang paling aku benci dan ingin aku bunuh. Tapi hari ini aku rela mati demi Rasulullah. Jangan cambuk Nabi yang sedang sakit. Sebagai gantinya cambuk saja seluruh tubuh saya. Ya Umar, duduklah. Bukan di sini pembelaanmu. Biarkan Ukasah memenuhi haknya. Umar duduk, berdiri sahabat Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husin, menantu dan cucu Nabi. Ya Ukasah, kami darah daging Rasulullah. Jangan cambuk yang kami yang sedang sakit. Cambuk saja kami bertiga sebagai gantinya. Kata Nabi, duduklah wahai permata hatiku, di sini bukan urusanmu. Biarkan Ukasah menunaikan kisosnya. Dan kepada kalian semua, walaupun sahabat menahan geram, ini orang kebangetan, Nabi nggak sengaja aja lagi sakit menuntut balas. Kan Nabi melarang. Dia kata nggak ditahan, Nabi udah disembelih sama Umar orang ini. Akhirnya, ya Ukasah, apa yang kau tunggu lagi? Mohon maaf ya Rasulullah, kata Ukasah. Dulu ketika tercambuk bahuku, gamisku terbuka. Dia telanjang dada. Apakah adil kalau hari ini engkau berpakaian? Masya Allah. Itu sahabat udah nahan marah, tapi nggak bisa apa kan dilarang Nabi. Iya, tidak adil ya Ukasah. Maka Nabi pun buka gamisnya, bahunya terbuka, sampai akhirnya terlihat bahunya yang putih bersih dan indah. Setelah dibuka, kata Nabi, demi Allah, tidak aku relakan bahu manusia mulia ini disakiti siapapun. Dan demi Allah, sebagai gantinya ya Rasulullah, biarkan tanganku yang hina bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Dia hanya ingin menyentuh bahu Nabi dengan kulit yang hitam. Aku khawatir nanti di sorga tidak bersama lagi dengan engkau ya Rasulullah. Dan Nabi mengizinkannya. Setelah disentuh, Nabi kembali pakai gamisnya, lalu berkata, siapa yang ingin melihat temanku di sorga, Ukasah salah satunya. Karena memang dalam sejarah Ukasah termasuk salah satu sahabat yang dijamin Nabi masuk sorga. Semua sahabat cemburu.
Ya Rasulullah, apakah untuk Ukasha saja hadis itu? Enak banget dong dia gitu kan. Kami juga sahabatmu, membelamu, berkorban untukmu. Kira-kira begitu dalam hati sahabat. Dan Nabi memahami suasana kebatinan para sahabat saat itu. Kata Nabi, tidak, itu juga untuk kalian semua dan umat sesudah kalian nanti. Setiap kalian, setiap orang akan dikumpulkan Allah di sorga bersama orang-orang yang dicintainya. Senyum sahabat. Mereka pun mengucapkan selamat atas sikap Ukasha. Setelah itu beliau kembali ke kamar di hari Senin pagi, karena unik beliau ya. Jadi beliau udah ada sinyalnya. Ya jangankan beliau, orang soleh saja ada sinyal. Dirapikan segala urusannya. Bapak ingat tahun 2019 ulama karismatik kita Mbah Ma'mun Zubair itu sebelum berangkat haji dia udah bilang, kan rame itu viral, karena dia bercita-cita saya akan mati di Mekah katanya, dan wafat saya pada hari Selasa. Karena bapaknya dia, kakeknya dia ulama besar juga wafat pada hari Selasa. Kebetulan saya sedang haji waktu itu yang 2019. Dan betul setelah dia umrah datang cium Hajar Aswad, sempat beliau dikawal karena beliau adalah murid ulama besar di Mekah sehingga dihormati pula oleh askar di Mekah. Pulang dari situ, ya hari Seninnya dia habis umrah cium Ka'bah, cium Hajar Aswad, sakit hari Senin pagi wafat. Jadi udah ada sinyal, jangankan Rasulullah sekali Mbah Maimun saja Allah rapikan kematiannya. Dia bilang saya akan mati di Mekah. Dan kematian saya akan hari Selasa katanya. Seperti bapak dan kakek saya dulu. Setelah itu kan hujan besar kan sampai akhirnya banjir bandang kan di tempat di Arafah, di Mina. Hujan deras luar biasa. Nah kembali kepada Rasulullah, beliau udah ada sinyal waktunya kan habis. Makanya habis subuh di hari Senin beliau udah, kalau bahasa kita wanti-wanti, pesan sama putrinya tercinta, ya Fatimah, setelah ini jangan ada lagi yang menemui ayah, karena udah ada rasa akan datang tamu khusus. Tapi dia nggak ngomong kepada Fatimah, dia bilang setelah ini jangan ada lagi tamu yang menemui. Dia nggak ngasih ada tamu datang. Jadi dari habis subuh udah pesan jangan lagi, nggak boleh ada tamu lagi datang di sini. Ini kira-kira waktu duha datang lelaki bertamu, ya, beri salam, tok pintu kamar Nabi. Nah Fatimah yang sedang mengurus ayahnya ingat, ayahnya nggak mau lagi ketemuin orang. Bergegas dia keluar untuk menolak tamu tadi. Maaf Tuhan, ayah sedang sakit keras dan sudah tidak lagi berkenan menerima tamu. Si lelaki asing tadi menjawab, karenanya lah aku datang, sampaikan kepada ayahmu. Rupanya Israel. Dalam riwayat Allah perintahkan kepada Israel, ya Israel, jemputlah Rasulullah dengan pakaian terbaikmu, mintalah izin kepadanya, kembalilah pulang jika Muhammad tidak berkenan. Jadi Israel itu kulunun. Kalau sama kita kira-kira kulunun enggak? Assalamualaikum Pak Muharram, 3 minggu lagi ya. Hah? Jadi kepada Nabi kulunun. Dia tampil seperti laki-laki pada umumnya di Madinah dengan baju yang putih. Fatimah nggak tahu kalau yang datang itu adalah Israel. Lari dia ketakutan melihat orang yang asing tadi. Ayah di luar ada tamu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia ingin maksa bertemu dengan ayah, sudah sampaikan ayah sedang sakit dan tidak lagi mau menerima tamu. Nabi sudah paham. Fatimah, engkau tahu siapa yang di depan tadi? Tidak ya Allah.
menatap wajahnya begitu menakutkan. Ya, dia adalah utusan Allah yang memutus seluruh nikmat di dunia, utusan Allah yang menambah penghuni alam kubur, utusan Allah yang memisahkan anak dan keluarga. Israel ayah, benar Fatimah. Nangis Fatimah. Ya, siapa yang tidak sedih? Orang yang dicintai akan wafat di depan matanya. Dan Nabi sudah tahu kegundahan Fatimah. Akhirnya Nabi membisikkan kalimat. Setelah dibisikkan, Fatimah senyum. Di tengah dia sedih, tahu bapaknya mau wafat, begitu dibisikkan senyum. Apa bisikan Nabi kepada Fatimah? Dikasih warisan 100 miliar, dikasih 10 pabrik, dikasih 5 perusahaan, sampai begitu tersenyumnya dia, sumringah. Dari sedih dibisikin senyum. Nabi hanya berbisik, ya Fatimah, jangan takut, jangan sedih. Ayah sebentar lagi dijemput Israel bertemu dengan Allah, dan engkau pun sebentar lagi menyusul ayah. Dan engkau nanti dari kalangan keluarga yang pertama kali berjumpa dengan ayah di sorga. Senyum dia. Jadi dibisikin, diajak mati, kan begitu. Karena memang dalam sejarah jarak Nabi dengan Fatimah setengah tahun. 6 bulan setelah itu Fatimah ikut meninggal, sakit juga meninggal. Coba kalau suasana itu ada pada kita, bapak kita lagi sekarang Muharram, jangan takut, jangan sedih, bapak bentar lagi mati, kamu juga sama, bentar lagi nyusul mati. Langsung melotot, bapak mau mati bercanda, mati-mati aja duluan, jangan ngajak-ngajak saya. Kira-kira begitu ya. Tapi inilah iman, soal hati yang memiliki iman. Dibilang itu senyum bahagia Fatimah. Dari sedih, syok, mau lihat kenyataan bapaknya akan wafat, Nabi udah dapat sinyal. Ya Fatimah, jangan takut, jangan sedih. Ayah bentar lagi dijemput Israel wafat, bertemu dengan Allah. Engkau pun sebentar lagi menyusul ayah, dan engkau adalah orang yang pertama dari kalangan keluarga yang berjumpa dengan ayah di sorga. Senyum dia. Lihat lagi suaminya Fatimah, Ali, sedang gundah. Ali juga dipanggil. Kepada Ali, beliau berwasiat. Apa wasiat Nabi pada Ali? Usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Aku berwasiat kepada kalian semua. Kalimatnya kum, bukan kak. Jadi buat umat, bukan hanya buat Ali itu wasiat sebetulnya. Cuma disampaikan kepada Ali. Usikum bis shalah. Aku berwasiat kepada kalian semua untuk menjaga salat. Dan bantulah orang-orang yang lemah di sekitarmu. Jadi 2 pesan Nabi, jaga salat, bantu orang yang lemah. Salat urusan kita dengan Allah, lemah orang duafa sekitar. Makanya program masjid kita cakep itu. Sekarang ada kajian kan, subuh urusan kita dengan Allah, habis subuh kita makan nasi uduk. Bersedekah antar kita, ada silaturahim. Jadi memang harus seimbang, vertikal dan horizontal. Datanglah Jibril, dan Nabi berpesan kepada putrinya, kepada menantunya. Israel datang. Isyarat dari langit, harusnya Israel datang bersama Jibril. Itu yang Nabi dapat. Ya. Begitu lihat Israel sendiri di kamar, lah Nabi nanya. Ini hebat dialog dengan itu. Fa'ina Jibril. Di mana Jibril? Bukankah engkau harusnya bersama Jibril? Nabi tahu gitu. Dan Nabi harusnya kau berdoa dengan Jibril, kenapa sendiri di kamar saya? Jibril di arsy ya Muhammad, karena tidak tega melihat aku mencabut nyawamu hari ini. Datangkan Jibril, ada yang ingin aku tanya
pada Jibril. Jadi sempat tanya jawab dulu. Jibril akhirnya datang kamar Nabi. Ya Jibril, apa hakku nanti kalau aku mati? Nabi tanya, posisinya nanti di mana? Ya Muhammad, seluruh pintu sorga, seluruh penghuni langit siap menjemput ruh, menyambut ruh kekasih Allah. Jadi langit sorga udah berbahagia, Nabi akan di sana. Nabi udah terjamin. Kalau kita udah ada jaminan, kira-kira gimana Pak? Kan bahagia. Tetapi tidak, Rasulullah masih kelihatan sedih. Jibril yang bingung, engkau tidak berbahagia ya Muhammad? Apa kata Nabi? Bagaimana dengan umatku? Jadi Nabi udah di zona aman dari perjawaban Jibril. Nabi masih bingung, kata Jibril, kan engkau tidak berbahagia ya Muhammad? Apa kata Nabi? Bagaimana dengan umatku? Jadi yang disedihkan, yang dikhawatirkan siapa? Menjelang kematiannya. Yang dipikirkan siapa? Kita umatnya. Cuman kita kadang-kadang gak punya pikiran. Kata Jibril, ya Muhammad, jangan khawatir. Aku sudah mendengar Tuhanmu berfirman, diharamkan sorga diisi umat lain sebelum seluruh umat Muhammad ada di dalamnya. Baru Nabi senyum. Jadi kita umat akhir zaman tapi masuk sorganya duluan. Ibarat nonton konser, tiket kita tiket VVIP gitu. Ya, begitu dibuka tiket jam 7 kita nyampe. Atau masuk tiket pesawat yang kelasnya bisnis. Kan begitu. Pintu dibuka, bagi Anda pemegang tiket bisnis kelas, silahkan masuk lebih dahulu. Lain Pak, pramugari juga ramah, silahkan tas kita dibawa itu VVIP. Nah, ekonomi mah masa bodo amat, mau bawa mengke bawa sendiri kita. Aman kita. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi pada hakikatnya seluruh umat Rasulullah pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kan kalau nggak mau nggak bisa dipaksa. Misalnya masjid kita mengadakan touring ke 9 wali, biaya 1 juta selama seminggu misalnya. Dikasih pengumuman kan di depan masjid, di grup-grup, semua warga silakan yang ikut tur, syaratnya bayar 1 juta, ada syaratnya. Ya silakan, bagi yang bayar ikut, yang nggak bayar dia bengong aja di Bumi Mentari gitu. Ya, begitu waktunya nanti tur berangkat. Siapa yang berangkat? Yang bayar. Yang nggak bayar nggak bisa, Anda nggak bayar. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nggak mau dia, rumah dekat masjid nggak pernah kelihatan di masjid. Kalau sekali-kali sendal kita, sepatu kita hilang di masjid, alhamdulillah. Yang sedih Pak, rumah dekat masjid, sendal kita, sepatu kita nggak pernah kelihatan ada di masjid. Kelihatannya entar kalau udah nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, digotong-gotong sama tetangga, sedih itu. Jadi kalau kita sholat Jumat, sholat berjamaah, sekali-kali sendal kita hilang di masjid kita, alhamdulillah. Yang kita sedihkan kalau sendal kita, sepatu kita nggak pernah kelihatan ada di teras masjid, padahal lingkungan kita dekat masjid. Nabi sudah merasa dekat, akhirnya mulai yakin umatnya ini di zona aman. Nih, baru beliau siap. Mulailah ditarik ruh dari kakinya dalam satu riwayat.
tersentak Rasulullah, ruhnya dicabut. Dia angkat tangan lalu berdoa, ya Allah, begitu pedih dan sakitnya sakaratil maut ini, timpakan saja kepadaku, jangan timpakan kepada umatku. Ini sedang pedihnya mati saja masih mikirin kita umatnya. Ya Allah, begitu sakit dan pedihnya sakaratil maut ini, biar aku saja yang merasakan, jangan umatku yang merasakan. Masya Allah. Makanya pantas kita marah seluruh umat Islam dunia. Manusia mulia ini tidak layak dihina siapapun. Tidak pantas dilecehkan siapapun. Kenapa begitu luar biasa dampak dunia atas penyelesaian Macron tadi? Karena cinta yang tulus kepada umatnya. Mulai dia tanya kepada Jibril, umatnya aman, baru senang. Sampai sedang sekarat, begitu dahsyatnya menjelang kematian, saudara. Yang dipikirin umat. Jadi kalau sekarang dunia bereaksi luar biasa, karena memang kecintaan umat yang luar biasa. Dan kecintaan beliau yang tulus kepada umatnya berbanding lurus dengan pembelaan umat kepadanya. Terus ditarik ruh sampai di kerongkongannya, sampai di ujung lidahnya, yang dipanggil juga kita. Beliau enggak manggil Fatimah, anak kesayangannya, Aisyah, istrinya tercinta, Abu Bakar, sahabat yang membelanya. Apa kata Nabi menjelang ruh lepas dari raganya? Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Jadi di ujung nyawanya yang dipanggil siapa, Pak? Kita. Ummati, ummati, umatku, umatku, salat, salat. Begitu khawatirnya kalau umatnya nggak pada salat. Akhirnya wafatlah beliau. Beliau wafat di hari Senin, dimakamkan pada hari Rabu, tertunda 2 hari karena menunggu. Nanti ada kisah lain lagi, nanti mungkin Pak Jajang cerita kisah Sakifah Bani Sa'idah tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah, karena ada kaum Ansor, kaum Muhajirin. Akhirnya ringkasnya beliau dimakamkan, karena wasiat beliau supaya dimakamkan di tempat tidurnya. Dan memang dalam sejarah hampir seluruh para nabi ketika wafat minta dikuburkan di kamarnya. Jadi wasiat. Nah, kamarnya Nabi dulu nggak begini, kamar dinasnya Ustadz Anam sebelah. Jadi sesungguhnya kamar Nabi adanya di luar masjid dulu. Karena peredaran sekarang kan ada lebih kurang 20 hektar masjid. Jadi masuk di area, makanya sampai sekarang nggak dipindahkan. Karena nggak berani, mereka itu wasiat Nabi. Iya, kan katanya nggak boleh ada kuburan di masjid. Memang awalnya bukan di dalam masjid, itu ada di luar. Jadi kalau nanti Bapak umroh setelah kuburan Nabi, ada ruangan dikosongkan. Jadi setelah kamar Nabi ada ruangan itu buat ahlus suffah. Sampai sekarang di Madinah masih dikosongkan ruangan itu. Kalau suffah itu orang-orang Mekah yang miskin, yang nggak punya apa-apa, hidupnya dijamin Nabi. Nabi itu orang kaya karena menjamin hidup orang-orang Mekah yang miskin. Namanya ahlus suffah. Wafatlah beliau, dimakamkan di kamarnya. Kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ya, Abu Bakar setelah
Dikuburkan Nabi, Abu Bakar menghibur putrinya Aisyah yang juga jandanya Rasulullah. Ya Aisyah, ayah diminta para sahabat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ayah kepingin mulia seperti suamimu ya Aisyah. Apakah ada kemuliaan suamimu yang belum ayah kerjakan? Ceritakan. Kata Aisyah, ayah, semua sudah ayah kerjakan. Ada satu hal, kakandaku Rasulullah suka memberikan makan. Belakangan ini seorang pengemis tua, matanya buta, itu cerita dari suamiku Rasulullah. Biasanya ba'da asar suamiku suka ngasih dia makan. Jadi seorang ibu, kalau bahasa kita udah tua, nenek-nenek, dia peminta-minta. Kakandaku suka bawakannya makan kalau habis sholat asar, pasar, adanya di pasar. Oh ya sudah, kalau begitu ayah kepengen mulia, ayah yang bawakan. Besoknya jamaah sekalian, Abu Bakar ke pasar bawain makanan. Dicari itu, cirinya nenek-nenek matanya buta. Yang ternyata nenek ini orang Yahudi, bukan orang Islam yang diurus Nabi. Ya, cari ketemu di pojokan nenek-nenek lagi minta-minta. Begitu Abu Bakar dekat, ada yang aneh. Si nenek ini lagi sumpah serapah. Jadi soal Nabi dibully ini bukan hanya sekarang, dari dulu udah ada. Bukan hanya orang yang memang hatinya kotor, orang yang dapat kebaikan Nabi aja masih menghina. Si nenek ini dapat kebaikan Nabi, diurus, dikasih makan. Tapi dia nggak tahu karena dia buta, ngurusnya tiap hari Nabi. Karena dia buta, mungkin dengar dari Yahudi lain tentang keburukan Nabi. Dia nggak tahu Muhammad yang mana, padahal sering kasih makan dia. Jangan percaya Muhammad, tukang sihir Muhammad, pembawa ajaran babu Muhammad, pengadu domba, pokoknya jelek-jelek tentang Muhammad lah. Buliannya habis dah, kotor. Abu Bakar yang jadi seluruh umat menistakan Nabi, tidak akan berkurang kemuliaan Rasulullah. Seluruh kita memuliakannya, juga tidak akan merendahkan Rasulullah. Jadi bukan hal yang baru, dari dulu. Abu Bakar yang bawa makanan itu sempat terhenyak. Ya Allah, saya kira dikasih makan orang yang bagaimana, ini orang brengsek. Nenek-nenek tua bangka nggak tahu diri, Nabi dicaci maki padahal tiap hari Rasul yang kasih makan. Masya Allah. Kalau Nabi aja nggak marah, bukankah saya ingin mulia seperti Nabi, kata Abu Bakar. Dengan berat hati dia datangin juga tuh nenek, dikasih juga makanan. Begitu dikasih nggak lama dilempar dengan kasar itu makanan. Sambil berkata dengan kasar, pastilah Tuhan bukan orang yang memberikan saya makan. Nah kaget Abu Bakar. Kok nenek tahu? Nenek kan buta. Saya buta. Tapi perasaan saya mengatakan Anda orang yang berbeda. Dari mana nenek tahu? Apa perbedaannya antara orang yang biasa memberikan kau makan dengan saya hari ini? Abu Bakar penasaran. Jelas beda Tuhan. Orang yang biasa memberikan saya makan, lelaki yang baik hati, diperlakukan saya seperti ibunya sendiri, disuapinya saya, makanannya pun cocok seperti usia saya. Ya makanya orang tua yang lembut-lembut gitu kan, yang bubur apa. Enggak kayak Tuhan segala rengginang saya dibawain. Kira-kira begitu kalau adanya di Pondok Petir ya. Zaman Nabi ada rengginang apa kagak saya nggak tahu. Nangis Abu Bakar. Iya nek, kalau begitu benar. Saya memang tidak akan pernah bisa sama dengan teman saya.
Saya nggak akan pernah bisa menyamai kemuliaan teman saya. Oh, teman Tuhan yang biasa ngasih saya makan, pantas beda. Kemana teman Tuhan itu? Nggak datang-datang lagi. Saya kehilangan orang baik ini Tuhan. Tambah nangis Abu Bakar. Ya Nek, engkau buta. Nggak pernah lihat teman saya aja kehilangan. Bagaimana dengan saya yang setiap hari bersamanya, puluhan tahun mendampinginya, melihat kemuliaan akhlaknya, kesabarannya, penderitaannya. Aku jauh lebih kehilangan daripada engkau Nek. Emang teman-teman yang baik itu siapa? Muhammad yang setiap hari kau bully dan caci maki. Baru meledak tangis si nenek Yahudi ini. Oh, jadi selama ini yang saya makan Muhammad. Ya Allah, saya salah tentang Muhammad. Nggak ada lagi yang memperdulikan saya. Nggak ada lagi yang menganggap saya sebagai ibunya. Siapa lagi yang mau memuliakan, menyuapi saya pengemis hina di jalan ini? Tuhan, jikalau Muhammad itu temanmu laki mulia, pasti agama yang dibawanya agama yang penuh kemuliaan dan keberkahan, kebaikan. Jika demikian Tuhan, Islamkan saya. Jadi sebelum dia mati, dia kepingin bersahadat. Akhirnya masuk Islam lah sang nenek karena kemuliaan Rasulullah, ya. Jadi betapa luar biasa akhlak baginda Rasul yang mulia, dan betapa yang luar biasa pembelaan beliau kepada kita umatnya. Makanya Anda yang tidak paham Nabi, tolong pahami kami umatnya, kira-kira begitu, ya kan? Sekarang begini Pak, bapak kita kuntet misalnya nih, fisiknya jelek lah. Bapak kita pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Nggak menarik lah orang tua kita. Ada orang menghina bapak kita sesuai dengan fisiknya. Di WA kita, wah bapak lu kuntet, jelek, hidungnya gede. Padahal itu benar semua. Kira-kira kita nerima atau marah? Ini jangan bicara Nabi. Bapak kita benar, badannya kuntet, hidungnya gede, rambutnya jelek, kulitnya hitam. Ada orang menghina, sesuai itu betul. Kira-kira sebagai anaknya marah nggak? Bapak gue emang jelek, tapi lu jangan jelek-jelekan bapak gue di depan gue. Mendingan kita ribut. Bapak kita benar jeleknya dihina, orang marah. Kok ada orang Islam ya gak marah dihina nabinya? Maka dipertanyakan keimanannya. Betul. Orang tua kita sesuai orang hina. Memang bapak saya, tapi jangan kamu hina begitu dong. Ya anak yang normal bapaknya dihina aja marah. Ini manusia mulia yang cintanya luar biasa kepada umat dinistakan. Makanya tolong pahami, wajar kalau reaksi umat begitu luar biasa. Karena tidak pantas lidah manusia ini menghina Rasulullah, pribadi yang sangat mulia. Allah saja mengakui kemuliaan Rasulullah. Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad itu manusia, tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Inilah barangkali jamaah sekalian, ya, sekelumit kisah akhir kehidupan Rasulullah yang barangkali menjadi motivasi kita untuk bisa terus mencintainya, memuliakannya dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya. Dan kita sebagai mukmin wajar ketika terusik hati kita, ya, tersinggung perasaan kita ketika manusia mulia ikhlas cintanya kepada kita dihinakan orang yang tidak mengerti persoalan siapa Rasul sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.